Ya, izin kita akan mulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang sangat kami hormati dua narasumber kita yang telah hadir bersama kita pada hari ini, Bapak Dr. Radian Syam, SHMH, dan juga Bapak Dr. Fahri Basmin, SHMH. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada dua narasumber ini yang telah meluangkan waktu di hari-hari kesibukannya untuk menemani kita dalam kesempatan hari ini untuk berdiskusi panjang lebar di forum Bedah Buku ini. Adapun kegiatan Bedah Buku pada kesempatan hari ini diselenggarakan oleh Mimbar Hukum Indonesia bekerja sama dengan STIH Iblam Jakarta. Tentunya webinar, webinar ataupun bedah buku ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Dalam kesempatan ini kita akan coba membedah karya Dr. Radian Syam, buku terbaru beliau dengan tema Mendayung Demokrasi Daerah Puncak, Tinjauan Terhadap Ruang Publik, Pemilu, Partai Politik, dan Kebijakan Hukum. Nanti insya Allah akan berlangsung sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya dua narasumber yang telah kita hadirkan ini sangat luar biasa di bidangnya, banyak karya-karya yang telah ditorehkan, terutama terkait tema yang kita kupas pada hari ini. Penulisnya yaitu Bapak Dr. Radian Syam, SHMH. Beliau dikenal sebagai pakar hukum tata negara STIH Iblam Jakarta, dan juga saat ini beliau menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Pusat HPHTN HAN. Nanti narasumber kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fahri Basrim. Beliau yang akan membedah buku ini. Dengan narasumbernya Bapak Radian Syam, nanti yang akan membedahnya Bapak Dr. Fahri. Ya mungkin karena ini temanya bedah buku, kita akan coba mendengarkan yang pertama, mungkin nanti kesempatan yang kami berikan kepada Bapak Dr. Radian Syam, SHMH, yang akan coba mengupas secara umum terkait buku ini. Adapun sebenarnya keberadaan ataupun istilah pulsa itu sudah lumayan lama eh, kehadirannya atau sejarahnya, sekitar tahun 1980-an sampai awal 1990-an itu sudah dikenal pulsa di Amerika Serikat itu sendiri pada saat Perang Dingin itu sendiri. Ya mungkin agak familiar kembali, terutama saat kehadiran COVID-19 itu sendiri. Karena secara singkatnya mungkin VUSA itu bermakna atau singkatan dari volatil, uncertain, kompleks, dan ambiguitas. Ya, dalam hal ini banyak hal dalam kondisi-kondisi tertentu ada kondisi rapuhnya. Dalam hal ini menggambarkan kondisi sistem atau organisasi atau lingkungan yang tampak kuat dari luar tetapi sebenarnya rapuh, mudah runtuh bila menghadapi guncangan. Itu dalam singkatan T-nya itu sendiri. Kalau tidak, yang kedua itu tidak stabil. Kondisi situasi tidak stabil itu kadangkala bisa berubah-ubah dan sulit diprediksi.
karena kestabilan itu sendiri hanya bersifat bersifat semu. Ya kita bisa rasakan semua pada saat kondisi COVID-19 beberapa tahun lalu. Terutama selanjutnya terkait kompleks karena situasi kondisi dunia saat ini sangat begitu kompleks, terutama Indonesia itu sendiri, terutama saat masalah COVID itu sendiri, karena masalahnya saling terkait sehingga sulit mencari solusi sederhana. Ya mudah-mudahan kompleksitas dan ambigunya kondisi bangsa ini terutama secara keseluruhan dunia itu semakin membaik. Apalagi akhir-akhir ini kondisi Indonesia ya sangat eh, mudah-mudahan kita bisa semakin erat hubungannya, tidak ada kondisi-kondisi yang tidak diinginkan lagi. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Dr. Radian Syam untuk menyampaikan secara secara umum terkait buku yang beliau tulis. Dan Pak Radian Syam, halo Pak Radian Syam. Ya, sepertinya ada sedikit terkendala jaringan mungkin ya. Karena tadi beliau sudah masuk, ini sudah tidak terlihat lagi. Halo Pak Radian, Pak Dokter, apa sepertinya sudah tersambung kembali. Iya, tapi ya mohon maaf ini, Mbak Jamil. Oh Tadi iya, ada gangguan jaringan ini. oh iya siap siap. Ya, Siap, mohon ya, maaf. ya mungkin karena ini udah kondisinya sudah stabil ya. Kalau sudah Ya, stabil, kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk Bapak menyampaikan gambaran umum atau sekilas tentang bukunya. Mungkin selanjutnya nanti akan coba kita bedah bersama, terutama oleh Pak Dor, Pak Pak Dokter sebagai narasumber kedua dan nanti. Ya silakan Pak, Pak Dokter. ya baik. Terima kasih Mbak Jamil atas waktu yang diberikan. Mohon maaf tadi saya terputus karena ada kendala teknis. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Pak Jamil ya? Ya jelas Pak. Ya, Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Mimbar Hukum Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi saya dan kemudian saya mengapresiasi luar biasa atas penghargaan yang diberikan Mimbar Hukum kepada saya, di mana dalam kesempatan ini saya kembali dapat menyampaikan terkait mengenai beberapa hal dari buku saya yang keempat. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, di mana saya yakini Bapak Ibu di waktu yang padat, yang kemudian di jam yang tanggung ya, jam 2 di mana jam ngantuk, tapi kemudian dapat meluangkan waktu untuk kita sama-sama berbicara mengenai buku yang saya belum lama terbitkan bersama dengan penerbit dari PT Raja Grafindo. Sekali lagi juga terima kasih kepada PT Raja Grafindo yang telah menerbitkan buku saya. Dan kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM yang juga telah memberikan ruang bagi saya untuk
dapat menerbitkan buku ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan SCA IBLAM, Pak Dr. Rahmat Dwi Putranto, kemudian Ketua SCA IBLAM, Prof. Angkasa, dan seluruh pimpinan di SCA IBLAM. Ya, Kang Jamil, jadi sesungguhnya ini merupakan buku saya yang keempat. Buku di mana saya kembali mencoba menyampaikan tentang beberapa hal. Saya bisa tampilkan slide ya, Pak Jamil ya. Bisa, bisa bagus. Silakan. Oke, sebentar saya coba. Sudah masuk? Sepertinya belum terlihat. Lagi proses. Oh, sorry, sorry, sebentar. Sebentar, saya coba. Oke, kayaknya memang ada sedikit kendala ini saya nih, jaringannya nih. Oke, seperti ini aja Eh, mungkin. Jadi, jadi ingin saya sampaikan, buku saya ini memang saya mencoba bicara mengenai demokrasi. Jadi yang tadi sudah Pak Jamil sampaikan, memang kalau kita bicara VUCA, ini sudah lama kita mendengar VUCA, jadi ya. Saya sempat ditanya kemarin oleh teman, kenapa menggunakan kalimat VUCA. Ya, saya katakan bahwa memang saya ter, terfikir dengan kalimat VUCA itu ketika pada saat saya pertama kali saya membuat buku tahun 2020 sebelum pandemi, dan pada saat itu juga saya sedang alhamdulillah menyelesaikan disertasi. Nah, saya melihat ini sepertinya kita sedang masuk kepada era kalau anak ABG bilang ini Kang Jamil, ini kegalauan gitu. Era kegalauan, era ketidakpastian gitu. Ya, kemudian akhirnya eh, muncullah pandemi gitu ya tahun 2020, di mana yang memang kemudian bisa dikatakan itu merupakan era ketidakpastian. Kita pada saat itu seperti tidak tahu apa yang kita mau perbuat, dan kemudian dunia seakan sedang mencari bentuknya. Nah, inilah yang kemudian saya kemudian mencoba beberapa kali menulis, dan pada tahun 2023 saya ingin menulis tentang demokrasi. Nah, di dalam buku saya yang buku saya di dalam mendayung demokrasi ini, kenapa saya menggunakan istilah mendayung demokrasi di era VUCA? Karena bagi saya itu demokrasi itu bagaikan sebuah kapal, ya. Demokrasi ini bagaikan sebuah kapal. Jadi kalau misalkan Kang Jamil lihat dari buku saya ini, sesungguhnya di buku ini paling ujung itu nampak seperti kapal. Ada kapal. Nah, kapal inilah yang saya menggambarkan seperti demokrasi. Demokrasi ini kemudian berjalan mengiringi mengiringi eranya, mengiringi zamannya, yang sesungguhnya kalau kita juga berada di tengah lautan, itu kan berada seperti ketidakpastian gitu ya. Apakah kapan kita merapat ke sebuah pelabuhan, atau kapan kita melihat sebuah pulau gitu. Itulah yang kemudian saya mencoba melukiskan era VUCA-nya. Nah, dengan kemudian kita melihat kondisi ini, jadi ada beberapa hal, ada beberapa aspek yang ingin saya angkat di dalam buku ini. Di dalam buku ini memang saya melihatnya itu, yang pertama ada ruang publik, ya. Kemudian ada pemilu, ada partai politik, dan kebijakan hukum. Karena sekali lagi, bagi saya secara pribadi, saya melihatnya ruang publik, pemilu, partai politik, dan kemudian kebijakan hukum ini adalah sesuatu hal yang terus berkembang. Ini izin, saya ada kesulitan men-share PPT, tapi saya berusaha menyampaikannya nanti, Kang Jamil, karena ini memang ada beberapa kendala teknis. Tetapi tadi kembali Ya, lagi kepada yang tadi saya sampaikan, izin ruang mungkin bisa dikirim ke panitia mungkin biar dibantu sama panitia. Nih,
sambil Oh, sambil oke, yang oke, oke, baik, sambil baik. dikirim sambil dilanjutkan. Baik, baik, baik. Sebentar kalau gitu saya minta waktu sebentar ya. Ya. Baik, 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 sebentar. Oke. Sudah kan? Ya, ini mungkin Sudah masuk? ya mungkin bisa dilanjut dulu sambil disiapkan, Kak. Baik, sebentar. Ya. Nah, jadi kembali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa eh, saya ingin menggambarkan bahwa kondisi kita hari ini dengan kondisi VUCA, kemudian juga kita bisa lihat bagaimana ruang publik, bagaimana juga pemilu, partai politik, dan kemudian kebijakan hukum. Kondisi ini memang saya melihatnya kondisi yang harus kita terus benahi gitu ya. Apalagi kemarin 2024 kita telah melaksanakan sebuah perhelatan besar, Kang Jamil, eh, dua kali pemilu ya dalam setahun, pemilu Pilpres dan Pileg di 14 Februari 2024 dan kemudian ada pemilihan ya 27 November. Kita alhamdulillah dari dua perhelatan ini kita bisa mensukseskan dengan baik meskipun memang ada beberapa catatan-catatan dan bahkan kalau kita lihat di dalam sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali persoalan-persoalan gitu ya. Tetapi kemudian kita tidak bisa mundur dari persoalan-persoalan yang kita hadapkan. Sekarang tinggal bagaimana kita hadapkan persoalan itu dan kemudian kita perbaiki. Nah, era ini, kondisi ini yang memang kita sedang mencari bentuknya ya. Apalagi di tengah era digital hari ini ya, Pak Jamil. Yang kemarin kita 2 hari yang lalu kita juga lihat kondisi Nepal ya, yang apa mengalami juga demonstrasi dan hingga kerusuhan, dan kemudian ada beberapa negara-negara lainnya. Tetapi itulah yang kemudian gambaran sesungguhnya yang memang kita hadapkan di secara global ya. Itulah makanya selalu saya melihatnya apa yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo itu kan juga mengatakan bahwa tantangan kita hari ini bukan lagi di dalam negeri tapi kemudian tantangan secara global. Tinggal bagaimana kemudian tantangan secara global itu yang harus kita hadapi ya. Nah, jadi di dalam buku saya ini, Pak Jamil, di dalam bab satunya, saya bicara mengenai apa itu VUCA, kita harus memahami VUCA itu seperti apa kondisinya, gitu ya. Apakah memang seperti ketidakpastian, kegalauan, gitu ya. Hal-hal ini yang memang yang saya coba gambarkan di dalam bab satu. Dan kemudian di dalam bab duanya, saya juga mencoba menggambarkan VUCA dalam konteks kita di dalam ruang publik ya. VUCA dalam konteks ruang publik. Media sosial hari ini juga bagian dari ruang publik ya. Eh, Akhir bulan kemarin kita mengalami apa namanya demonstran yang kemudian berakhir dengan beberapa kerusuhan di beberapa kota. Ya, ini kan juga dampak dari bebasnya ruang publik, bebasnya media sosial yang ada. Gitu. Sesungguhnya memang kondisi ini yang 2023 yang sudah saya coba gambarkan. Tapi sebulan yang lalu buku ini kemudian terbit. Nah, inilah kondisi kita, VUCA kita hari ini. Selanjutnya eh, di dalam bab 3 saya juga mencoba menggambarkan kita memahami VUCA dalam konteks pemilu. Kan gitu Pak Jamil. Pemilu kita memang selalu kita sudah mengalami beberapa kali pemilu dari mulai pertama kali pemilu tahun 55 ya itu orang sepakat kita sepakat bahwa itu adalah pertama kali kita mengalami pemilu dan pertama kali demokratis ya meskipun memang ada catatan-catatan di dalam pelaksanaan pemilu pemilu 55 tapi kemudian kita dan dunia internasional mengakui itu adalah pemilu yang berhasil eh, kita sebagai sebuah bangsa. Dan kemudian di era Orde Baru pun juga kita beberapa kali mengalami pemilu meskipun memang di dalam era Orde Baru 2 kali penundaan
yang pertama kali itu 65, yang harusnya 65 tapi kemudian 66 ya. Dan kemudian yang harusnya 76 kalau tidak salah kemudian menjadi 77. Tetapi setelah 77 kita secara kontinu 5 tahun kita alami pemilu. Dan pada akhirnya tahun 99, dari 99 sampai 2024 kemarin kita menjalani proses pemilu meskipun memang ada beberapa apa catatan-catatan. Nah, eh, kondisi ini yang memang kita kita hadapkan ya, dan memang ada beberapa kali orang mengatakan kita sudah punya lembaga pengawas yaitu Bawaslu, tapi kemudian kenapa kecurangan atau kemudian persoalan-persoalan pemilu terus kita alami. Nah, inilah yang saya melihatnya kondisi fukanya gitu, Pak Jamil. Jadi kita harus melihat memahami pemilu dan fuka. Itu di dalam bab 3 saya, Pak Jamil. Dan selanjutnya eh, saya ingin mencoba menggambarkan kondisi fuka pada saat kondisi fuka di partai politik. Ya, partai politik ini adalah bagian dari instrumen kita bernegara. Ya, partai politik itu adalah bagian dari instrumen kita bernegara. Dari partai politik kemudian lahir kader-kader yang ditempatkan untuk menjadi perwakilan kita, ya, yang duduk di tingkat apa nasional DPR RI, ya, kemudian di tingkat provinsi DPRD provinsi, dan kemudian di tingkat kabupaten kota. Partai politik. Dan kemudian saya juga menggambarkan dalam buku ini bagaimana sesungguhnya kondisi yang memang dihadapkan oleh partai politik. Yang orang juga selalu mengatakan, yuk partai politik juga bersama-sama untuk terus melakukan reformasi gitu ya. Bersama-sama, karena itu yang saya sampaikan. Partai politik itu instrumen dari sebuah negara, instrumen kita dalam bernegara. Selanjutnya saya coba menggambarkan Pak Jamil ini di bab 5-nya yaitu memahami hukum. Nah, kondisi hukum ini yang harusnya kita perkuat. Founding Father kita itu telah meletakkan hukum sebagai landasan kita bernegara. Pasal 1 ayat 2 dikatakan kita memang negara yang rakyat adalah negara yang rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Mohon maaf. Pasal 1 ayat 2. Tapi perlu diingat ada pasal 1 ayat 3 bahwa kita adalah negara hukum. Yang selanjutnya setiap tindak tanduk langkah perbuatan setiap warga negara itu harus didasari oleh hukum. Ya, jangan sampai kemudian hukum ini menjadi alat, ya Pak Jamil, menjadi alat sebagian orang untuk meraih kekuasaan. Ya, itulah yang kemudian saya melihatnya dalam pemerintahan saat ini betul-betul presiden kita ini mencoba meletakkan hukum itu sebagai pondasinya. Dan bahkan kita bisa lihat di dalam Asas Cita itu hukum menjadi bagian dari program kerja itu. Nah, tetapi jangan sampai juga di dalam kita meregulasikan aturan itu kemudian kita menggunakan konsep Pak Jamil ini tiba saat tiba akal ini ya. Tiba saat tiba akal ini yang harus kita hindari gitu. Karena bagi saya tiba saat tiba akal ini adalah bagian dari fukanya, ketidakpastian. Karena hari ini rakyat ingin memperoleh sebuah kepastian gitu ya. Kalau misalkan memang ada aturan yang mengatur, maka kemudian aturan mengatur itu harus jelas dan harus memiliki penegasan dalam frasanya. Jangan kemudian frasa di dalam aturan itu menjadi tidak jelas, yang kemudian akhirnya orang menjadi tidak tahu apa yang harus diperbuat. Nah, hukum, regulasi, dan kemudian pelayanan publik itu juga harus menjadi bagian dari proses penegasan kita berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya di dalam bab 6-nya ini saya mencoba ya epilog dari bagaimana mendayung demokrasi apa di lautan Fuka gitu ya. Fuka ini memang
walaupun memang kita tadi Pak Jamil mengatakan sudah lama kita mendengar, tetapi kemudian saya mencoba menyampaikan lagi bahwa meskipun era hari ini banyak sekali tantangan, tetapi kemudian janganlah tantangan ini menjadi kita terpecah belah. Ya. Meskipun kemudian demokrasi itu menjadi alat kita mempersatukan kita di dalam berbangsa dan bernegara, tapi kita juga harus lihat bagaimana kultur budaya kita. Ya, Amerika yang menjadi negara besar, negara yang menjadi apa namanya corongnya demokrasi itu juga terus mengalami apa namanya terus mengalami perubahan. Gitu. Nah, oleh sebab itu makanya di dalam bab 6 ini saya mencoba menggambarkan bagaimana mendayung demokrasi di era VUCA. Jadi artinya alasan kenapa saya mencoba menulis buku ini, Pak Jamil, next slide berikutnya. Ya, alasan saya kenapa? Karena memang saya melihat kondisi kita, ya dinamika di dalam kita berdemokrasi. Sebenarnya bukan hari ini, gitu ya. Jadi ada saya sampaikan dari mulai apa namanya kita setelah reformasi dan kemudian bahkan ya saya sampai kemudian di tahun 2023 yang saya memastikan ini buku ini harus saya tulis. Kenapa saya mencoba untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran saya meskipun saya sadar sebagai penulis itu pasti ada kekurangannya, meskipun kemudian saya senang di dalam forum ini saya setidaknya mendapatkan apa masukan atau mendapatkan ilmu apa yang kedepannya bisa kita perbaiki di dalam kita berdemokrasi. Dan kemudian yang kedua, dunia kita memang penuh dengan ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas ya yang memengaruhi demokrasi. Jadi tadi saya sampaikan 2 hari yang lalu Nepal mengalami kondisi apa namanya demonstran dan kemudian kerusuhan. Belum lagi beberapa negara-negara lainnya yang memang sedang mencari bentuk di dalam berdemokrasi. Tapi kita harus bersyukur. Kenapa saya bilang kita bersyukur? Karena ternyata eh, para pendiri bangsa ini, founding father kita ini sepertinya sudah menggambarkan kondisi VUCA di tahun 2020-an ini Pak Jamil. Kenapa saya sampaikan itu? Karena eh, para founding father kita itu telah meletakkan Pancasila sebagai landasannya. Sadar bahwa eh, dunia itu terus bergerak, sadar bahwa demokrasi itu terus mengalami perubahan, maka kemudian founding father kita itu meletakkan negara kita adalah negara hukum, meletakkan Pancasila. Ya. Saya nggak bisa membayangkan kalau founding father kita itu tidak meletakkan Pancasila. Kita lihat begitu kayanya suku bangsa yang kita miliki. Tapi kita bisa lihat begitu kayanya suku bangsa yang kita miliki, tapi kemudian dengan persatuan yang ada. Ya, ketika kita mengalami kondisi seperti akhir Agustus kemarin, tapi kemudian para pemuka agama, para tokoh itu bersatu, bertemu dengan presiden sebagai kepala negara, dan kemudian bersama-sama kembali apa namanya, mereformasi, kemudian memperbaiki apa yang kurang ke depannya. Nah, kondisinya harus memang kita jaga, terlebih kita sebagai penerusnya. Dan kemudian ini juga memberikan kritik bagaimana ruang publik, pemilu dan partai politik dan hukum itu terus kita memang jaga gitu. Jangan sampai kemudian hanya karena perbedaan pendapat kemudian kita seakan berada dalam ruang kebebasan, ruang ketidakpastian yang menyebabkan perpecahan antar kita antar anak bangsa. Yang selanjutnya memang saya berharap buku ini bisa menjadi bahan diskusi kita dan kemudian menjadi bahan untuk kita terus memperkaya ilmu khususnya bagi saya secara pribadi. Sehingga tujuannya memang untuk memperkuat bagaimana kita membangun literasi budaya hukum. Dan penutup yang ingin saya sampaikan bahwa ini menjadi renungan secara pribadi ya bahwa kita harus peduli dengan demokrasi, kita peduli dengan ruang publik, kita harus peduli dengan pemilu, peduli dengan partai politik, dan kemudian kita juga harus peduli dengan kebijakan-kebijakan hukum. Karena sekali lagi itu semua merupakan apa namanya ciptaan manusia. Itu semua adalah terlahir dari karya manusia
yang mana kita sadari karya manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihan, ya. Belum slide sebelumnya. Nah, kemudian setidaknya lanjut, sorry, mohon maaf, ya. Dan kemudian saya harapkan demokrasi di Indonesia ini tidak hanya bertahan, tetapi kemudian terus berkembang di era yang penuh ketidakpastian hari ini. Terakhir, ya, penutup saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bung Hatta. Ini loh Pak Jamil yang tadi saya sampaikan. Sepertinya para pendiri bangsa ini, para tokoh ini sepertinya sudah mengetahui bahwa di tahun 2020-an ini adalah era ketidakpastian. Ini era VUCA gitu. Kenapa saya katakan ini? Ini yang saya ingin kutip dari kalimat dari Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan jatuh bangsa ini tergantung dari bangsa ini sendiri. Jadi artinya persatuan, eh, kepedulian dan kemudian kesatuan itu harus disolidkan. Jangan sampai kemudian kita menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah cerita bahwa Indonesia pernah ada seruntayan pulau di dalam peta. Nah, hal ini yang harus kita hindari. Itulah yang makanya saya mencoba menulis di dalam buku saya yang keempat ini terkait mengenai judulnya Mendayung Demokrasi di Era VUCA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Jamil. Lebih kurang mohon maaf. Saya senang kita bisa terus membangun literasi publik. Saya senang, setidaknya saya bisa mendapatkan ilmu di dalam forum yang hebat ini, dan setidaknya nanti ke depannya kita bisa memperbaiki kondisi kita yang memang kita sedang hadapi bersama-sama. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan telah menyampaikan eh, tentang isi buku dari Pak Dr. Radian Syam. Ya, itu sudah panjang lebar sudah disampaikan terkait isi buku tadi. Tentunya hal yang disampaikan itu sangat menarik. Oleh karena itu, mungkin nanti banyak hal yang coba akan ditanyakan atau didiskusikan oleh Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelumnya kami menginformasikan bahwasanya ternyata eh, Pak Dr. Fahrinya ada tugas mendadak dari katanya lagi perjalanan ke Bali, ada tugas dari Prof. Yusril Prof. Yusril. Jadinya saat ini kita tidak bisa eh, berdiskusi atau eh, bertatap muka secara langsung dengan beliau. Ya, mungkin mudah-mudahan lain kesempatan kita akan mengupas hal-hal lain atau tema-tema lain yang terkait hukum dengan beliau. Ya, mungkin saat ini kita fokus membedah bersama saja mungkin di dalam forum telinga ini. Mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ingin disampaikan terkait buku ini, kami memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu semuanya untuk bertanya. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya langsung, bisa menekan tombol raise hand agar kami bisa memberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau ingin bertanya melalui room chat juga bisa. Monggo Bapak Ibu. Ini yang pertama ada Pak Johannes. Pak Johannes mungkin bisa langsung bertanya. Silakan dibuka mic-nya. Ya, Ya, halo, ya, sudah terdengar ya, silakan. halo, halo. Ya, oke. Eh, terima kasih eh, moderator atau host atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Pak Dokter. Pertanyaan saya terkait hal partai, ya Pak ya. Oligarki partai politik sering dianggap menggerus kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. Menurut Pak Dokter, reformasi apa yang paling mendesak dalam sistem kepartaian agar partai benar-benar menjadi instrumen representasi rakyat, bukan sekedar alat kekuasaan elit. Dan terkait soal hukum, kita akhir-akhir ini melihat bahwa hukum itu di dalam undang-undang kita sepakat bahwa
negara kita adalah rule of justice, bukan rule of by law gitu. Jadi bagaimana menurut Pak Dokter tentang pertanyaan saya tersebut? Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Johannes. Ya, mungkin bisa direspon dulu mungkin terkait pertanyaan dari Pak Johannes ini, Pak Ya, Dokter. baik. Ya, baik Pak Jamil. Jadi ya Pak Johannes, gini, saya mencoba memahami politik gitu ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan Pak Johannes tentang partai politik. Bagi saya dan kita mungkin bersepakat, politik itu kan merupakan media kita untuk mencapai sesuatu, kan gitu. Pak Jamil, Ya, ya, bisa dilanjut Pak. jelas ya? Ya, ya, jelas, jelas. Nggak, saya khawatir tadi terputus soalnya. Ya, enggak, masih Oke, masih tersambung Pak. baik. Saya melihatnya politik itu kan adalah media kita dalam mencapai sesuatu. Setiap orang pasti berpolitik, ya. Bukan hanya partai. Setiap orang pasti berpolitik. Saya pun juga berpolitik. Pak Johannes berpolitik. Semua orang berpolitik. Tetapi konteksnya berpolitik untuk tujuan apa? Kan gitu. Atau mungkin saya menganalogikan politik itu kan seperti mobil atau kendaraan. Kan gitu ya Pak Johannes. Tidak ada mobil yang salah. Tidak ada mobil yang jahat. Tergantung bagaimana si supirnya atau pengendara atau penumpang yang ada di dalam mobil itu. Bagaimana kemudian dia mengarahkan mobil itu. Apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan, ya kan? Nah, oleh sebab itu politik ini harus digunakan sebaik mungkin untuk tujuan yang baik, untuk sebuah tujuan kemaslahatan. Nah, kembali lagi yang tadi Pak Johannes katakan bahwa partai itu kan merupakan kumpulan, ya, kumpulan orang-orang yang memiliki visi misi yang sama. Kalau kita lihat asal muasal atau mungkin dulunya orang berpolitik itu kemudian mereka dengan sukarela, ya, mereka dengan sukarela mewakafkan, ya, mewakafkan pemikirannya, mewakafkan hartanya untuk kemajuan partai tersebut, ya. Meskipun kemudian memang ada pasti tujuan di dalam proses perjalanan dia berpartai. Nah, saya melihatnya ketika seseorang masuk ke dalam sebuah partai politik, malah justru bagi saya orang tersebut harus berpikir bagaimana menduduki sebuah kekuasaan. Saya secara pribadi, Pak Johannes. Jadi artinya ketika seseorang masuk ke dalam sebuah partai politik, itu dia harus memiliki sebuah tujuan. Tetapi yang harus dilihat tujuannya, apakah tujuan ini untuk kebaikan atau keburukan. Nah, saya tidak sepakat kalau ketika seseorang masuk ke dalam partai politik itu untuk tujuan keburukan. Karena sekali lagi, partai politik itu kan adalah media untuk orang menyamakan persepsi, menyamakan visi misi, dan kemudian mencapai sebuah tujuan untuk kemaslahatan. Nah, oleh sebab itu pola rekrutmen, pola rekrutmen di dalam partai politik itu harus terbuka. Ketika seseorang masuk dalam partai politik, dia memiliki hak yang sama dengan anggota yang lain. Dia punya hak dan kewajiban yang sama. Dia dapat bersuara ketika baginya nalurinya itu harus dia katakan. Ya, ketika dia melihat sebuah kezaliman di depan mata, maka kemudian saluran untuk memperbaiki kezaliman itu lewat partai. Nah, maka kemudian dia harus diberikan kesempatan di dalam partai politik itu. Itu jawaban saya Pak Johannes terkait mengenai apa yang harus dilakukan oleh partai politik hari ini, yaitu keterbukaan dan kemudian juga membatasi jangan sampai kemudian diisi oleh orang-orang yang memang punya tujuan yang tidak baik. Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa partai politik ini menjadi bagian instrumen dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama. Nah, kemudian terkait mengenai hukum, ya hukum ini harus dipastikan jangan sampai kemudian betul memang proses hukum itu melewati proses politik.
Kan gitu Pak Janas. Ya seperti contohnya kayak Ya, undang-undang lah. Seperti kayak undang-undang. Hari ini kita ribut dengan undang-undang perampasan aset ya, gitu kan. Ini kan ada proses politik di dalamnya. Itu memang pasti. Tidak mungkin kemudian undang-undang itu lahir tanpa ada proses politik. Nah, ketika undang-undang itu ingin dilahirkan, ada sebuah proses politik, maka kemudian ada partisipasi publik di dalamnya. Meskipun memang kita memiliki lembaga yang sudah dilembagakan yaitu DPR. Tapi perlu diingat di dalam undang-undang pembentukan di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada partisipasi publik di dalamnya. Siapa partisipasi publik? Ya akademisi, kemudian masyarakat sipil atau hal-hal yang lain yang memang bagi DPR mendengarkan aspirasi itu. Sampai sejauh mana pasal-pasal mana yang memang harus dimasukkan di dalam undang-undang perampasan aset misalkan. Kemudian lembaga mana yang memang diberikan kewenangan ketika harus merampas aset koruptor misalkan. Ya. Nah ini harus jelas karena jangan sampai tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai hukum ini kita kita semangat membentuk undang-undang perampasan aset, tapi jangan sampai juga kemudian undang-undang perampasan aset ini menjadi alat bagi oknum tertentu ketika undang-undang ini sudah disahkan. Nah ini kondisinya yang harus kita antisipasi. Kondisi ketidakpastian inilah yang kemudian harus kita clearkan di awal gitu. Jadi ya bagi saya membentuk undang-undang itu bukan seperti zamannya Bandung Bondowoso gitu Pak Johannes ya, era apa namanya Bandung Bondowoso yang semalam jadi tidak. Ya ada sebuah proses panjang yang harus sepakat. dilalui gitu. Ya kayak tadi kalau saya boleh cerita 2024 ya ketika sudah terpilihnya pemerintahan yang baru dan kemudian sudah dilantik pemerintahan Presiden baru Prabowo Gibran, saya katakan undang-undang pemilu harus dimulai dari hari ini 2024 itu. Kenapa harus dimulai hari ini? Karena biar ada cukup waktu 2 tahun apa namanya memperbaikinya. Karena kalau misalkan kita hitung dari 2024 atau dari 2025 sampai 2026 ya atau 26 akhir itu kemudian ini kan undang-undang ini kan harus ada turunannya, Pak. Ya. Undang-undang ini kan harus ada turunannya. Apakah itu diatur di PKPU atau Perbawaslu atau peraturan DKP harus ada turunannya. Nah, sedangkan bangsa ini bangsa yang besar. Dari Sabang sampai Merauke. Undang-undang ini bukan hanya milik Jakarta, bukan hanya milik Bali, kota-kota besar lainnya. Tapi undang-undang ini milik kurang lebih 270 juta anak bangsa. Nah, oleh sebab itu, undang-undang ini harus dilahirkan jangan menggunakan konsep tiba asa tiba akal. Gitu. Mungkin itu dari saya Pak Jonas, Pak Jamil. Ya, terima Baik, kasih terima atas kasih. ya, Terus semuanya Pak. saya sedikit tentang mau menambahkan sedikit tentang oligarki uh, kepartaian itu, Pak Dokter. Jadi terkesan itu memang menggerus kualitas demokrasi ya, karena apa namanya yang kita lihat selama ini seakan-akan Indonesia ini hanya dikuasai oleh beberapa orang ketua partai, karena perwakilan-perwakilan yang ada di DPR itu dia tidak mewakili betul-betul suara rakyat, tapi mewakili partai gitu. Jadi kualitas demokrasi kita kayaknya tergerus gitu dengan adanya oligarki partai. Ya, ya itu ya makanya paling tidak partai itu harus bisa juga apa namanya membuka diri, kemudian juga karena saya gini ya, saya yakin Pak, rakyat kita semakin cerdas, ya. Saya yakin pemilih kita itu sudah cukup dewasa, ya. Bahkan kemarin di 2024 itu terbesar adalah Gen Z, ya. Kurang lebih sekitar 52 atau 53% pemilih. Ya. Dan bahkan di Nepal demonstran itu dilakukan oleh Gen Z. Ya. Saya baca semalam itu dari usia 13 tahun sampai 25 tahun. Nah, artinya Gen Z ini sudah punya kepedulian terhadap lingkungannya. Gen Z ini punya rasa kepedulian terhadap lingkungannya, terhadap bangsa dan negaranya. Nah, kalau misalkan kemudian partai tidak ingin membuka diri, ya pasti nanti pemilu yang berikutnya dia akan hilang, dia akan tergerus gitu.
Kita bisa lihat kok partai-partai politik yang lainnya yang kemudian tidak membuka diri atau hal yang lain itu selalu mengalami penurunan atau bahkan kalau misalkan dia membuka diri dan kemudian menerima eh, pandangan dari rakyat, dia akan terus meningkat. Kita bisa lihat dari setiap pemilunya. Ya, terima kasih atas respon Pak Dokter. Ya, mungkin selanjutnya kita akan beralih ke penanya selanjutnya. Ya, mungkin agar lebih memudahkan kalau Bapak Ibu ingin bertanya, mungkin bisa silakan tekan tombol raise hand agar bisa kami prioritaskan untuk Saya bertanya kira Pak terlebih Jamil dulu. bilang agar lebih memudahkan bertanya saling minum kopi gitu Pak Jamil. Oh ya, ya mungkin bisa juga sambil sambil ngopi dulu, sambil ngopi juga nggak apa-apa Pak. Oke. Karena Ini ini saya lihat kondisinya ada Pak lagi Aris ini siang. Pak Jamil, ada Pak Aris nih ya. Pak Aris Oh ya, Pak Warwu. ya silakan Pak Aris. Suaranya masih dimatikan ini Pak Aris. Ya, mungkin silakan dibuka Pak Aris ya. Oke, terima kasih Ya, Pak Jamil, terima kasih Pak Dokter. ya, Selamat siang, salam Siang. sehat selalu. Pak ya. Dokter, saya ingin bertanya nih Pak Dokter mengenai politik kita yang sekarang ini dengan kegaduhan yang kemarin dibuat oleh para anggota dewan. Oke, secara hukum memang mungkin ada pelanggaran ya. Nah, ini yang menggelitik hati saya. Kegaduhan dibuat oleh para anggota dewan ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Ataukah Mahkamah Kehormatan Dewan atau Batlit-Bang atau partainya? Yang kemarin kita tahu itu dahsyat ya kejadiannya ya. Mungkin ya Pak Dokter tahulah sampai hal yang tidak duga terhadap anggota dewan tersebut. Mohon penjelasannya Pak Dawan, karena ini pertanggungjawaban politik ini kemana yang diberikan. Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung direspon Pak. Iya Pak Jamil. Ini sebenarnya jujur buku saya lahir ini sepertinya memang apa agak ngeri-ngeri sedap ini untuk diinikan ya Pak Jamil. Ya, tapi izin Pak Aris, saya mohon maaf kalau saya mungkin belum sepakat yang tadi Pak Arif katakan seluruh anggota dewan. Ya, saya melihatnya sebagian atau oknum dari anggota dewan. Karena saya yakini sebagian lagi dari anggota dewan itu masih memiliki empati. Saya yakin itu, gitu. Dan saya juga meyakini partai politik yang ada hari ini itu juga pasti memiliki empati. Kenapa saya katakan itu? Kita bisa lihat Pak Aris ketika Pak Prabowo di Istana Negara itu didampingi oleh ketua umum partai. Ya, ini dihadiri oleh ketum-ketum partai, ketum-ketum besar, ya, ketum-ketum yang ada di parlemen, yang kemudian mereka mendampingi Presiden Prabowo. Nah, ini menunjukkan bagi saya adalah tingkat kedewasaan atau tingkat kenegarawan dari ketum-ketum partai ini. Bukan saya membela Kak Paris, saya mencoba melihat dari konteks yang dari sisi yang seperti ini. Terlepas itu kemudian ada yang menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kewenangan, itu harus memang menjadi tanggung jawab dari partai politik tersebut. Kalau misalkan memang ada anggota partai politik tersebut yang oknumnya ini melanggar keluar dari ADART atau keluar dari visi misi partai politik, maka kemudian mahkamah partai tersebut harus menindaklanjuti, harus bertindak tegas. Karena sekali lagi kalau tidak bertindak tegas, rakyat ini kan terbuka, ya. Media sosial ini terbuka dan kemudian rakyat bisa melihatnya. Nah, kalau misalkan ini dibiarkan, nanti akan rugi sendiri partai politik di tahun 2029. Nah, oleh sebab itu perlu ada sebuah political goodwill dari partai politik tersebut untuk menindak tegas bagi oknum partainya atau oknum anggota dewannya yang telah menyampaikan sesuatu hal yang tidak memiliki rasa empatinya. Gitu Paris. Jadi izin saya meyakini partai politik yang ada ini pasti memiliki sifat kenegarawan yang luar biasa
ya yang kita juga tidak ingin. Sebenarnya bukan hanya partai politik, kita semua tidak ingin lah. Saya pun juga sedih dengan kerusuhan seperti kemarin, tetapi jangan sampai kemudian ketika kita marah kemudian kita meluapkan dengan hal-hal yang negatif, karena itu akan berdampak bagi kita dan berdampak buat semua, karena pasti berdampak juga bagi ekonomi. Ketika kita memaksakan kehendak kita dan kemudian kita lakukan sebuah kerusuhan, pasti akan berdampak ekonomi. Para investor pasti akan menarik diri. Yang rugi siapa? Rugi kita semua. Ya, anjloklah bursa saham, anjlok semuanya, dolar menguat, rupiah melemah. Nah, kondisi ini yang harus kita antisipasi. Jadi artinya memang tanggung jawab dari partai politik ketika ada oknum yang keluar dari batasnya. Mungkin itu, Paris. Masih di mute, Paris. Oh ya, sepertinya ada Oke, hal terima yang kasih ingin Pak disampaikan Dokter. lagi. Siap. Ya, Mungkin tadi saya menyatakan sebagian saja ya, Siap. oh ya, tidak semuanya. Siap. Tapi mungkin pertanggungjawaban ini selain partai mungkin juga Batlibangnya harus ditekankan lebih kuat lagi ya dalam Ya. penerimaan calon anggota dewan. Itu saran saya sih, Pak Dokter. Tapi Siap. ya gimana tanggapan Dokter? Saya udah anggap itu merupakan referensi yang terbaik partai lah Siap. bertanggung jawab. Terima kasih Siap. Pak Dokter. Baik, Lanjut Pak Dokter. makasih. Siap, makasih Paris. ya, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dan juga Pak Dokter. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Digdo Haryanto. Mungkin Pak Digdo bisa silakan dibuka mic-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, saya dengan Digdo Arianto Prof. Siap. Kebetulan saya juga maba STK Iblam nih Prof, S1 Prof. Oh, siap. Baik. Kelas Sabtu kelas Sabtu ya di Poltangan itu. Izin bertanya Siap, Prof. siap. Ya. Menarik sekali Prof tentang perihal demokrasi ini Prof di negara Indonesia yang kita cintai ini. Ini terkait dengan masalah FUKA Prof. Kebetulan ini juga waktu itu saya pernah dapat materi FUKA tapi di Magister Manajemen Prof. Ini kebetulan ada FUKA, nah ini juga ada temennya nih Prof, ada Bani nih Prof. Ada ajutan Bani itu, ada kalau FUKA kan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity gitu Prof ya. Ya. Lalu kemudian ada Bani ini ada brittle, itu ada kerapuhan, anxious atau kesemasan, non linear itu tidak linear dan incomprehensible itu eh, apa namanya sulit dipahami lah Prof. Nah, menarik tentang masalah fenomena yang kemarin perihal rusuh kemarin itu Prof. Ini kalau saya lihat fenomena-fenomena ini persis kayak tahun sebelum-sebelumnya, Prof. Di mana itu rakyat-rakyat ini suaranya tidak bisa didengar oleh para anggota parlemen gitu, Prof ya. Sehingga mesti harus turun ke jalan dan ini terulang lagi kembali lagi itu mungkin ada perubahan-perubahan besar yang terjadi setelah turun ke jalan itu, Prof. Nah, ini mungkin kalau saya mengambil kutipannya dari Bambang Pacul, anggota DPR itu, Prof, Korea-Korea itu. Korea-Korea ini sebenarnya ngikutin kata ketua partai nih Prof. Nah ini bagaimana waktu pas ketika rapat dengar pendapat waktu dengan Prof Mahfud MD waktu itu masalah perihal perampasan aset itu kan Pak Bambang Pacul sebagai ketuanya bilang ya mereka ngikutin arahan ketua partai tidak bisa ngambil inian. Nah itu bagaimana Prof menghadapi deadlock ini terkait juga tadi masalah perihal Bani Prof itu evolusi dari FUKA tadi Prof. Demikian Prof. Terima kasih. Baik. Langsung ya Pak Jamil ya. Ya, mungkin bisa langsung direspon Pak. Baik, sekali lagi Pak Dikdo, itu Pak Dikdo berkali-kali mengucapkan saya Prof di waktu asar itu doa untuk Amin. Dikdo. Amin Prof. Jadi makasih doanya ini. Ya, jadi Pak Dikdo, kita bisa lihat anggota DPR RI, anggota DPR di provinsi atau anggota DPR di kabupaten kota, ya kualitasnya. Kita bisa lihat bagaimana mereka ketika RDP dengan mitra-mitra kerjanya di pemerintahan, ya. Dan saya melihatnya kesekjenan DPR RI juga terbuka ketika pembahasan-pembahasan yang yang dapat melibatkan partisipasi publik. Kita tidak perlu datang, tapi kemudian akan ada TV parlemen atau parlemen di DPR RI membuka ruang itu. Nah, ketika kita lihat kondisi itu, ya memang saya pun juga
agak tergelitik, dan kita tergelitik lah dengan pernyataan Pak Bambang Pacul itu ya tentang Korea gitu ya. Tapi bagi saya enggak lah. Saya meyakini anggota DPR RI masih ada Pak yang cerdas-cerdas, gitu ya. Saya nggak perlu sebut nama-namanya karena beberapa kali ketika saya coba mengikuti, nggak nyangka juga ternyata luar biasa gitu ya pemikiran-pemikirannya. Meskipun memang ujungnya itu ada di pasti apa ya mungkin ada ujungnya di ketua umum partai. Tetapi saya melihatnya ketika anggota DPR RI itu bisa menyampaikan secara rasional kemudian dengan keilmuan, saya yakin lah ketum-ketum partai pun juga akan terbuka gitu. Karena dia pasti akan melihat melihat secara besarnya gitu Pak. Pasti dia akan menggunakan helikopter view bagaimana ketika pembahasan undang-undang itu harus dilakukan. Karena ketika dia sempit menggunakan pemikirannya, kan akan dampaknya di pemilu berikutnya. Apalagi era hari ini gitu. Era semua orang dapat mengakses semua informasi gitu. Itulah yang makanya saya selalu mengatakan ini era VUCA, era ketidakpastian yang semua orang tuh bisa meraihnya. Mungkin itu Pak Dikdo. Ya, terima kasih atas masukannya, Pak. Ya, mungkin ada respon singkat dari Pak Dikdo. Ya, Dari baik. Terima kasih, Prof. Saya juga mohon bimbingannya, Prof. Nanti ketika ketemu di kampus, Prof. Insya Allah Siap. bisa bisa diajar sama Prof. Radian. Ya, mudah-mudahan saya juga doa saya, harapan saya terbaik untuk Indonesia dengan sistem sekarang ini, yang mungkin waktu itu sudah semenjak dari dulu ya. Ada pertentangan perihal demokrasi ini seperti apa idealnya. Ini mungkin dari para filsuf-filsuf juga sudah apa namanya sudah menebak ataupun sudah memperkirakan bagaimana kendala-kendala demokrasi ke depannya. Gitu loh, Prof. Demikian, Prof. Terima kasih. Siap, makasih Pak. ya, ya, terima kasih Pak Dikdo atas pertanyaannya Ini ada dan Pak Dokter. Elena ini dari tadi nih. Ya, monggo selanjutnya Ibu Elena. Ya, silakan kami berikan Ini kayaknya kesempatan bukan Bu ibu, Elena. masih mbak kali ini. Ya, saya Mbak Elena, silakan Mbak. Selamat sore Pak Radian dan Sore Bapak Ibu Mbak. sekalian. Terima kasih diberikan kesempatan untuk bertanya nih Pak Radian nih. Saya juga dari IBLAM. Pak Radian nih salah satu dosen saya, dosen kebanggaan saya nih luar biasa. Dan Pak Radian tadi menarik banget ya bukunya. Saya udah dapat dari waktu launching gitu dan senang banget bacanya. Dan ternyata Pak Radian mengeluarkan buku ini sesuai dengan apa yang juga sedang terjadi hari ini gitu ya Pak Radian ya soal era VUCA dan demokrasi. Tadi saya sepakat Pak Radian soal sekarang ruang publik juga sudah cukup bergeser ya. Sekarang kita terdigitalisasi gitu semuanya ya. Jadi sepertinya cara bermasyarakat kita nih bergeser gitu, yang tadinya konvensional sekarang di media sosial semua. Dan Pak Radian juga salah satu dosen saya yang gaul sekali karena media sosialnya aktif. Saya sering banget tek-tekan gitu ya sama Pak Radian ya. Yang jadi pertanyaan Pak dari saya, apakah dengan konsep demokrasi apakah dengan konsep bermasyarakat kita sekarang yang sudah melalui media sosial gitu digital, apakah perlu ada pergeseran juga terhadap konsep demokrasinya Pak? Karena kalau kita lihat sekarang kayak kemarin tuh yang rame gitu ya kemarin soal demonstrasi dan lain sebagainya. Banyak sekali informasi, arus informasinya kuat sekali gitu Pak. Bahkan yang sulit untuk kita akhirnya pahami mana yang sebenarnya benar dan mana yang tidak. Belum lagi dengan fenomena buzzer dan lain sebagainya. Jadi khawatir masyarakat ini tidak teredukasi dengan baik untuk informasi-informasi yang sebenarnya tepat gitu. Apakah konsep demokrasi kita saat ini sudah tepat Pak untuk untuk konsep bermasyarakat yang sekarang sudah melalui media sosial? Mungkin itu Pak Radian. Ya. Ya, mungkin bisa langsung direspon Pak. Ya, silakan baik. Pak. Makasih Mbak Elena. Ini Mbak Elena ini juga mantan ketua BEM. Nah, jadi dia mantan ketua BEM dan ketua VDVC. Jadi VDVC ini apa namanya sebuah UKM yang melahirkan mahasiswa-mahasiswa untuk berdebat. Makanya tadi saya agak-agak ngeri sedap juga nih ketika Mbak Elena tadi bertanya gitu kan. Ya baik Bapak Ibu, Mbak Elena, jadi gini, kita harus kembali kepada kultur budaya kita. Kita harus kembali kepada kita ini bangsa yang seperti apa. Soekarno
mengatakan ketika menyampaikan Pancasila, Soekarno kan, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi Pak Jamil, Soekarno mengatakan bahwa saya merumuskan Pancasila ini karena ini merupakan apa namanya, terlahir dari budaya bangsa ini. Jadi artinya Pancasila itu adalah nilai-nilai luhur kita berbangsa dan bernegara. Ya, kita bisa lihat sejarahnya gitu ya. Sebelum bangsa ini lahir itu ada kerajaan-kerajaan yang juga mengedepankan nilai-nilai budaya di dalam kerajaan-kerajaan tersebut. Dan kemudian ada nilai-nilai agama di dalamnya, ya, nilai-nilai ketuhanan, kemudian nilai-nilai apa, saling menguongkan gitu kalau orang Jawa bilang, ya, saling memanusiakan satu sama lain. Nah, oleh sebab itu saya melihatnya demokrasi yang harus kita jaga dan kita bangun itu adalah demokrasi yang bernilai Pancasila. Bukan berarti kemudian demokrasi Barat itu apa namanya, buruk atau kemudian baik. Kita harus kembali pada diri kita, ya. Jangan kemudian budaya luar itu dengan mudah kita terima tanpa ada saringannya, ya. Nah, media sosial hari ini kan juga begitu. Seakan-akan ini kan terbuka, semua orang bisa bersuara, ya. Berita hoax di mana-mana gitu. Jangankan apa, kalau waktu itu foto bisa digambarkan gitu. Saya lagi berbicara, ya Pak Jamil, Mbak Elena, bisa saja saya lagi bicara di forum Zoom ini, tiba-tiba akan beredar 1 jam kemudian bersebelah saya adalah wanita cantik gitu. Padahal jelas saya lagi ada di ruang Zoom gitu. Tapi kemudian dengan rekayasa media yang dibuatnya. Atau mungkin kemudian ucapan saya ini dipotong-potong kemudian disebarluaskan. Nah, hal ini yang sekali lagi Mbak Elena yang ingin saya katakan, itulah pentingnya kita membangun literasi budaya hukum, ya. Lawrence Friedman, ini sama-sama orang hukum ya Mbak Elena. Lawrence Friedman itu kan salah satunya adalah budaya hukum, ya. Bagaimana kita menjaga budaya itu agar ya kayak gini lah contohnya. Kenapa kita kalau mau nyebrang itu nggak ngelihat ada lampu merah? Ya Mbak Ena, nyebrang aja nih, padahal depan lampu merah. Tapi ketika kita datang ke Singapura gitu misalnya, entah kenapa kita tiba-tiba langsung atuh gitu, kita ngikut. Nah, kondisinya harusnya kita lestarikan di negeri kita. Ya, kita udah mulai harus bisa. Nah, kemudian yang kedua, kita harus juga bisa memulai bertabayun gitu Mbak Elena. Meng-cross check bener nggak nih informasi. Karena kebudayaan apa ya, bukan, saya nggak sepakat lah kalau budaya kita, tapi entah kenapa hari ini kita nih kayak orang latah ya Mbak Elena, baru dapat informasi sedikit kita langsung sebarluaskan, baru dapat video sedikit baru kita sebarluaskan, padahal kita nggak tahu video itu ternyata video rekayasa, kita nggak tahu ternyata berita itu adalah berita yang dibuat oleh buzzer untuk kepentingan oknum tertentu. Jadi oleh sebab itu terima kasih Mbak Elena kemarin udah hadir ketika launching dan kemudian dia membaca buku saya. Nah, saya ingin di forum yang mulia ini, forum yang terhormat ini, forum yang berintelektual ini, kita sama-sama menjaga literasi dan kemudian kita tetap melestarikan demokrasi Pancasila. Mungkin itu Mbak Elena. Ya, Pak terima Jamil. kasih responnya, Pak. Ya, mungkin ada respon singkat dari Mbak Elena. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Radian. Jadi itu tadi ya, konsep demokrasinya sebenarnya tidak perlu bergeser. Yang perlu adalah kita tarik kembali ke konsep demokrasi Pancasila yang sebenarnya kita punya dari dulu gitu ya Pak ya. Dan mulai untuk mungkin berhenti untuk saling menyalahkan, tapi coba dari diri sendiri dulu gitu ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Radian dan Ya, Bapak Mbak Ibu Elena, semuanya. makasih. Ya, terima kasih Mbak Elena. Ya, mungkin selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Kris untuk memberikan pertanyaan. Ya, silakan Pak Kris, mungkin bisa Ya, dibuka. baik, makasih. Selamat sore, Pak Radian. Selamat buat bukunya juga ya. Pak, ingin tanya aja singkatnya pertanyaan saya ini. Kira-kira kalau dilihat dari niat kemauannya, ada kemungkinan nggak anggota DPR akan meningkatkan syarat pendidikan minimalnya ke S1? Karena jangan sampai menjadi anggota komisi buat undang-undang tapi dari level SMA. Sedangkan orang yang harus deal dengan mereka itu pendidikannya jauh di atas itu. Gitu.
Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Terus kemudian mungkin atau tidak dari kalangan legislator itu mengurangi eh, semacam kekebalan hukumnya hanya dibatas pada saat ruang sidang saja, tidak. Jadi waktu di luar dia tidak bisa berbuat seenaknya, apalagi mengucapkan kata-kata yang kurang pantas seperti kemarin, dan jadi bisa dikejar melalui undang-undang ITE. Jadi maksudnya supaya sedikit lebih rendah hati lah, kekebalannya dikurangi, pendidikannya dinaikkan. Ada kemungkinan nggak menurut Bapak mereka mau lakukan hal itu? Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung direspon, Pak. Pak Jamil, izin bisa di pointers yang tadi pertanyaannya tadi terputus saya. Ya, mungkin disingkat lagi inti pertanyaannya, Pak. Mohon Oke, maaf Pak Kris. ya baik. Jadi pertanyaannya dua. Pertama, ada kemungkinan nggak anggota DPR mau meningkatkan jenjang pendidikan minimalnya? Saat ini SMA nih Pak, tapi harus masuk ke S1 lah, karena produk yang mereka hasilkan itu levelnya udah undang-undang nanti ya. Itu pertama. Kebanyakan anak SMA nge-review undang-undang. Kedua, ada kemungkinan nggak mereka mau mengurangi hak imunitasnya bahwa kekebalannya itu hanya di dalam ruang sidang atau di dalam ruangan apa namanya sidang DPR. Saat di luar, jika mereka berkata-kata seperti kemarin, itu bisa dikejar dengan ITE gitu. Maksud saya. Ada Baik, kemungkinan nggak mereka mau dikurangi itu? Ya, makasih Pak. baik. Ya, Makasih Pak Kris. Saya langsung ya Pak Jamil ya. oh ya, silakan langsung direspon, Pak. Iya, sesuatu hal itu mungkin terjadi Pak. Ya, dan harusnya tuntutan yang logis itu harus bisa diterima, kan gitu. Saya sepakat kalau kemarin ada tuntutan 17+8 ya yang sudah masuk ke DPR dan kemudian masuk ke pemerintah. Dan saya setuju juga yang disampaikan oleh Pak Prabowo katakan bahwa akan menjalankan tuntutan-tuntutan yang logis. Tapi kemudian ketika ada tuntutan-tuntutan yang belum, yang tuntutan-tuntutan yang kiranya masih didebatable-kan, maka kemudian itu adalah ruang diskusi. Ya, karena kan pasti gini, kondisi kita hari ini itu kondisi yang mohon maaf kalau kita dalam konteks bedah buku hari ini adalah kondisi VUCA, di mana memang banyak sekali tuntutan dari rakyat gitu ya yang mengatakan bahwa ini tingkat pendidikan anggota DPR harus ditingkatkan ya, harus menjadi S1 misalkan atau mungkin S2 gitu ya. Nah, agar kemudian mereka apa namanya pemikirannya kemudian bisa lebih luas gitu, pemikirannya lebih nasionalis misalkan. Nah, kemudian yang kedua membatasi apa namanya hak imunitasnya. Jadi artinya kembali lagi mungkin tidak ya sesuatu hal yang rasional harus dilaksanakan. Ketika memang itu menjadi tuntutan dan kemudian itu rasional ya kenapa enggak? Kenapa enggak mungkin gitu? Kan gitu Pak. Seperti halnya kita nggak pernah dulu sebelum reformasi kita tidak pernah terfikir akan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya Pak Kris. Saya ingat banget waktu sekolah waktu itu kelas 2 SMA ya pelajaran PPKN nanya ke guru saya bilang Bu mungkin nggak Undang-Undang Dasar 45 dirubah, saya bilang begitu. Tapi kemudian saya ditegur jangan ada bicarakan mengenai perubahan amandemen lah itu kan karena tidak mungkin karena memang dulu Orde Baru tidak mungkin tapi hari ini eranya berbeda ya zamannya sudah berbeda orang semua serba terbuka. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Bapak pertama dan kedua, mungkin tidak. Ya mungkin saja Pak. Tergantung bagaimana tingkat political goodwill dari anggota DPR RI itu. Gitu Pak Kris, Pak Jamil. Ya, terima kasih responnya. Ya, mungkin ada respon singkat dari Pak Kris sebelum ke Ya, baik, enggak itu aja cukup jelas, makasih ya Pak. ya, terima kasih. Semoga bisa mereka punya goodwill sih. Itu Ya. harapan saya. Ya, terima kasih. Ya,
Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada, sepertinya tadi ada Pak Fidi Syarif. Pak Fidi, silakan bertanya langsung. Dinyalakan mic-nya. Pak Fidi, apakah masih menyimak? Ya, mungkin sambil menunggu Pak Fidi, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan tekan tombol raise hand atau bertanya di forum chatnya Bapak Ibu masing-masing. Sebenarnya di Q&A itu ada pertanyaan lagi kayaknya, sepertinya, tapi namanya disembunyikan. Saya izin bacakan Pak. Pak, izin bertanya apabila, sebenarnya mau curhat, ap- apabila apabila kami sudah berjuang menunjukkan kebenaran dengan bukti nyata yang ada atas kezaliman dan diskriminasi yang ada di bumi Indonesia dan tidak ada titik temu, bolehkah kami meminta bantuan hukum ke partai, mengingat partai saat ini lebih dapat dipercaya dan hebat dalam bijak membela masyarakat yang lemah. Singkat cerita, saya beli rumah, uang sudah mereka terima, rumah diambil paksa dengan intimidasi preman dan perusakan serta penyerobotan paksa. Barang-barang dicuri, uang kami juga tidak dikembalikan, barang kami hilang dan sekarang kami ditetapkan jadi tersangka setelah 3 tahun berjalan. Kasus ini saat ini 3 tahun berjalan kasusnya. Kami butuh kepastian hukum. Kami laporkan ke paminal status kami yang tidak apa nih. Ya mungkin beliau menceritakan terkait kasusnya yang yang di mana dia ada transaksi jual beli, tapi ternyata tidak sukses jual belinya, malahan diserobot, uangnya juga tidak dikembalikan. Ya mungkin bisa direspon singkat terkait pertanyaan. Iya, baik Pak Jamil. Baik Bapak atau Ibu tadi yang bertanya. Prinsipnya begini Bu, kalau saya. Selama ketika kita memang mendapat sebuah ketidakadilan dan kemudian kita mendapat sebuah kezaliman dari pihak tertentu, dari oknum tertentu, maka kemudian upaya hukum yang terbaik, ya, upaya hukum itu adalah yang terbaik. Jangan pernah juga kita lelah untuk menempuh dengan upaya hukum. Karena sekali lagi kita adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Jangan kemudian menganggap apa ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum aparat atau oknum aparat penegak hukum. Tetap yakin Bu, karena saya melihatnya, Bapak, saya tetap yakin karena saya melihatnya masih ada, ya, aparat-aparat penegak hukum lainnya yang memiliki rasa kemanusiaan, yang memiliki rasa hukum. Dan kemudian kalau misalkan ingin menempuh lewat minta bantuan ke partai politik, ya silakan saja. Karena pasti partai politik juga memiliki badan advokasinya, gitu ya, punya LBH di partai politik tersebut. Nah, kalau misalkan memang kiranya partai politik itu mau membantu, ya itu malah justru lebih baik, gitu. Tetapi prinsipnya adalah jangan berhenti untuk menempuh secara jalur hukum. Itu yang terpenting. Ya, terima kasih atas responnya Pak. Ya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tema yang kita kupas pada kesempatan hari ini, mumpung waktunya masih ada. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu ingin bertanya langsung bisa menekan tombol raise hand atau bisa bertanya melalui room chat. Ini sudah ada yang raise hand lagi satu dari Pak Raden Maestro. Pak Raden mungkin bisa langsung di mic-nya.
Izin Bapak, Ya, silakan. Iya, izin bertanya. Nama saya Raden Maes Subodaryo. Saya izin bertanya, di masa paradigma demokrasi respen- re- representatif yang outputnya sudah tidak sesuai input seperti sekarang ini, perlukah revolusi konstitusi dilaksanakan seperti membangun paradigma baru seperti demokrasi digital deliberatif atau bahkan demokrasi algoritmatik untuk menjawab tantangan di era fuja ini. Izin Bapak. ya. Ya, mungkin bisa langsung direspon, Pak. Baik, makasih Pak Jamil, makasih Pak Raden. Ya, kita terakhir memang perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu kan 2002, ya. Setelah reformasi kita 4 kali mengalami perubahan. Dan bahkan ada lembaga-lembaga tinggi negara baru, ya, seperti Mahkamah Konstitusi dan kemudian Komisi Yudisial. Dan kemudian DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga ada lembaga tinggi negara yang dihilangkan, ya, pada saat itu gitu ya di Undang-Undang Dasar 45. Nah, artinya eh, ketika kita melakukan perubahan di dalam konstitusi kita, itu sesuatu hal yang memang diperbolehkan, apalagi di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita di pasal 37 itu ada pasal yang mengatur bagaimana tata cara perubahan itu. Tetapi saya pun juga tidak sepakat kalau kemudian kita melakukan perubahan itu karena apa namanya? Karena emosional sesaat. Ya, kita harus bisa melakukan perubahan konstitusi atau kita ingin merubah apa namanya lembaga-lembaga tinggi negara, kemudian kita kuatkan lembaga tinggi negara dengan melihat ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini adalah karena di tengah apa namanya, di tengah era digitalisasi, ya, yang dulu 2002 mungkin kita tidak pernah terbayangkan ketika kita pertemuan via Zoom, ya Pak Jamil, ya. Jangankan 2002, 2018 kita tidak pernah terbayangkan. Walaupun mungkin memang beberapa negara sudah melakukan pertemuan via Zoom. Tapi hari ini kita saja hari ini itu sudah dapat dengan mudah dan dapat dengan mengakses dengan mudah juga informasi-informasi yang kita peroleh. Jadi oleh sebab itu ketika kita ingin melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu harus kita, kalau memang kita lakukan perubahan boleh, tapi dalam konteks kita melihat apa dalam konteks kita melihat kenegaraan yang lebih besar, ya, bahwa ini adalah untuk menjaga kedaulatan negara kita. Karena Pak Prabowo mengatakan tantangan kita hari ini itu adalah tantangan global. Bukan kemudian kita antar anak bangsa saling apa sikut menyikut dan kemudian merusak sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu Pak Raden, Pak Jamil. Ya, terima kasih atas responnya, Pak Dokter. Mungkin Pak Raden ada respon singkat lagi? Ya kan, Pak Raden? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Mas. Terima kasih, Mas. Oh ya, terima kasih. Ya, mungkin selanjutnya kami sepertinya ada Pak Yohanes mau bertanya lagi tadi. Pak Yohanes, mungkin bisa langsung bertanya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Halo, Ya, ya, silakan. Ya, sudah terdengar. Pak, atas kesempatan kebanyakan Pak Dokter Jamil. Saya juga sebetulnya mahasiswa IBAM. Sabtu. Pertanyaan saya, pertanyaan reflektif, Pak Dokter. Demokrasi ibarat perahu yang sedang mendayung. Menurut dokter, arah ideal apa yang harus ya? Maaf putus-putus tadi Pak. Ya, halo. Jika Ya. demokrasi ibarat perahu. Sepertinya terputus-putus, Pak. Halo. Iya, ya. Ya, silakan Pak Johannes. Sudah jelas kayaknya. Ya, Pak.
Jika demokrasi ibarat perahu yang sedang mendayung di tengah arus deras, menurut dokter, arah ideal apa yang harus dituju Indonesia agar ruang pemilu, partai politik, dan kebijakan benar-benar berfungsi sebagai demokrasi, bukan sekedar formalitas. Demikian Pak Dokter pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Ya, mungkin bisa langsung direspon, Pak. Ya, singkat Pak Jamil, Pak Johannes, saya ingin mengatakan demokrasi kita itu adalah demokrasi Pancasila. Jadi artinya pegangan kita di dalam menghadapi tantangan hari ini harus kita berpulang kepada dasar filosofi kita. Ya, dasar negara ini terlahir. Dasar negara ini terlahir itu adalah dengan dasar negara hukum yang kemudian dituangkan lewat apa namanya pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian dikuatkan di dalam juga Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu harus menjadi pegangan kita. Karena ketika kita berpegang kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, saya meyakini tantangan sebesar apapun kita dapat melewatinya. Ibaratnya kapal, ya, selama kita ingin berlayar dan kemudian kita siapkan kapal ini dengan baik, ya, kita siapkan kompas, kita siapkan semuanya, gitu kan. Nah, kemudian kita yakini kita punya tujuan yang sama. Nah, maka kemudian kita dapat mengarungi apa namanya, mengarungi beberapa laut dan samudra dan bahkan melewati beberapa pulau dan beberapa negara. Nah, hal inilah yang menjadi pegangan kita. Jadi nilai-nilai Pancasila itu harus kita pegang sama-sama. Gitu. Seperti asa cita Presiden Prabowo itu kan yang pertama adalah menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ya. Nah, hal ini yang menjadi pegangan kita. Gitu Pak Yanas, Pak Jamil. Ya, terima kasih atas responnya, Pak. Pak Dokter ya. Kenapa Pak? Gimana Pak? Ya, kembali ke filosofi Grondslag ya. Oh iya, betul. Ya dong, harus seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter, Pak Jamil. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang masih ingin ditanyakan, mumpung masih ada waktu beberapa saat lagi. Ya, mungkin sebelum ada yang bertanya, sepertinya ada yang bertanya juga di room chat. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Amir. Dalam era VUCA, bagaimana kira-kira ruang publik di Indonesia dapat tetap menjadi arena diskusi sehat tanpa terpolarisasi oleh politik identitas? Terus yang kedua, kira-kira bagaimana memastikan pemilu di Indonesia tidak hanya prosedural, tapi juga substansial di tengah tantangan mengenai politik, disinformasi, dan lemahnya literasi digital di masyarakat. Terus yang selanjutnya, sejauh mana partai politik di Indonesia benar-benar berfungsi sebagai institusi demokrasi, bukan sekedar kendaraan politik untuk elit atau dinasti politik. Nah, yang terakhir nih, apakah regulasi hukum pemilu kita saat ini mampu menjawab tantangan era digital, khususnya terkait kampanye di media sosial, hoax, dan intervensi algoritma? Ya, mungkin bisa direspon satu-satu, Pak. Baik Pak Jamil, terima kasih Pak Amir. Jadi gini, kita teringat mungkin ketika para tokoh ya membahas tentang bentuk bangsa ini seperti apa di dalam rapat BPPKI. Mereka, para tokoh ini terlahir dan dari berbagai etnis, suku, dan agama. Tapi yang menariknya bagi saya, tidak ada satupun tokoh yang mengatakan saya dari etnis mayoritas, kemudian maka harus sesuai dengan apa kata hati saya. Saya dari suku, dari agama mayoritas, maka Anda minoritas tidak boleh ikut. Nah, menariknya tidak pernah terucap dari para tokoh ini. Artinya para tokoh ini sadar bahwa Indonesia ini kaya dengan
suku bangsa, kaya dengan berbagai macam etnis, kaya dengan agama, kaya dengan adat istiadat. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sadari saya adalah anak Indonesia, maka ketika kita ingin membangun ruang diskusi, kita tidak lagi bicara mengenai kesukuan atau agama yang saya miliki hari ini. Kita harus bicara mengenai Indonesia, Indonesia, Indonesia ke depan. Karena ketika kita bicara mengenai Indonesia, Indonesia ke depan, maka kemudian saya meyakini polarisasi ya itu akan hilang dengan sendirinya. Karena asing ya luar itu iri dengan kita. Kenapa? Karena kita dengan begitu kaya kultur, kaya etnis, tapi kita masih solid. Ya, kita tidak mau kita dan juga kita tidak mudah terpancing gitu ya. Kita bisa lihat kejadian kemarin ya, Pak Jamil, di akhir Agustus. Meskipun memang ada beberapa kota yang mengalami kerusakan akibat kerusuhan kemarin, tapi alhamdulillah tidak meluas secara masif di seluruh bangsa ini. Kenapa? Karena sadar ini adalah kerusuhan yang akan merugikan diri kita sendiri. Itulah yang harus kita jaga ketika kita masuk dalam ruang diskusi publik. Gitu. Dan juga jangan menyebarkan fitnah atau menyebarkan kebencian. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita harus bisa memastikan bahwa pemilu itu jangan hanya semata-mata prosedural, tapi kemudian ada nilai substansi. Ya, betul Pak. Pemilu itu terlahir dari nilai suci. Kan? Pemerintahan hari ini itu dilahirkan dari sebuah proses pemilu. Proses pemilu juga dilahirkan oleh sebuah lembaga pemilu yang memang diamanatkan oleh konstitusi kita. Maka kemudian tidak ada memang, sekali lagi saya pernah membuat quote Pak Jamil, tidak ada memang sistem pemilu yang sempurna di dunia ini. Tapi kemudian kita harus sama-sama meletakkan, menjadikan pemilu itu sebagai media kita membangun bangsa. Ketika kita sadar itu semua, maka saya melihatnya nilai-nilai prosedural itu akan hilang. Kemudian kita akan bicara mengenai substansi. Meskipun memang ada nilai-nilai prosedural, ada beberapa prosedur yang harus dilewati. Tapi lebih kepada menjaga nilai substansi itu sendiri. Nah, ketika itu semua kita yakini, maka politik sebagai kendaraan kita membangun bangsa itu akan tercapai dengan baik. Dan kemudian intervensi-intervensi dari oknum-oknum tertentu yang ingin merusak nilai-nilai demokrasi di era VUCA ini juga pasti akan tergerus ketika kita sama-sama mengedepankan demokrasi Pancasila. Mungkin itu Pak Jamil. Pak Amir, makasih. Ya, terima kasih atas responnya Pak Dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Sukendar Ahmad. Bisakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membuat bukan DPR ini supaya adil? Undang-undang tersebut disarankan kepada para guru besar atau orang yang punya pakar hukum. Ya, mungkin bisa direspons itu. Ya, makasih Pak Jamil, makasih Pak Sukendar Ahmad. Gini Pak, di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 20 itu sudah diatur bahwa ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang, yaitu DPR bersama dengan pemerintah. Ya, para guru besar, orang-orang yang memang punya keahlian di bidangnya, gitu ya, bukan hanya keahlian hukum atau mungkin keahlian di kepemiluan, ahli-ahli yang lain lah. Misalkan mau bikin undang-undang kesehatan, pasti kan mengundang para guru besar, para ahli di bidang kesehatan, yaitu dilibatkan. Karena itu diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada partisipasi masyarakat, ada partisipasi publik. Partisipasi masyarakat itu bisa lewat kampus, bisa lewat civil society yang kemudian menyampaikan suaranya ke lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi. Lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi itu siapa? Ya adalah undang-undang. Adalah DPR. Karena itu makanya ya saya melihatnya ya DPR ini harus diisi memang oleh orang-orang yang melihat Indonesia itu secara helikopter view, ya punya nilai-nilai kebangsaan, dan saya yakin apa orang-orang yang ada di DPR itu punya nilai-nilai kebangsaan, dan partai politik yang ada di dalamnya juga pun sama. Nah, jadi kita harus tetap melihatnya dalam konteks kenegaraan. Itu mungkin Pak Jamil. Ya, terima kasih atas responnya Pak.
Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Oh ya, ini sambil menunggu yang bertanya langsung, sepertinya ada yang bertanya juga di chat dari Ibu Bella kan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menyeimbangkan kebebasan berekspresi di ruang publik dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum agar tidak mengekang kritik terhadap pemerintah. Terus yang kedua, dalam konteks hukum ini, apakah Indonesia memerlukan reformasi kebijakan hukum pemilu agar lebih adaptif dan responsif terhadap ketidakpastian politik global dan perkembangan teknologi? Yang terakhir, bagaimana strategi menjaga integritas demokrasi di tengah kuatnya pengaruh oligarki ekonomi dalam pembiayaan partai politik dan kampanye? Ya, mungkin bisa direspon satu. Ya, baik. Bagaimana menyeimbangkan kebebasan berekspresi di ruang publik dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum? Itulah menjadi penting, Pak Jamil. Nih, mohon maaf, Ibu Bella mungkin ya. Ya. Pentingnya kita terus memelihara, membangun literasi publik. Ya, meskipun hari ini adalah eranya AI, ya, kita bisa bertanya kepada ChatGPT, tapi menjadi penting lagi yang kedua, kita memperdalam apa informasi yang kita telah dapatkan atau kita peroleh. Jadi bukan berarti kemudian informasi itu kita telah mentah-mentah. Kita harus melakukan tabayun. Kita harus melakukan cross check, memastikan apakah benar informasi itu ada apa tidak. Karena jika kita tidak menjaga pertama literasi, kemudian yang kedua menjaga tabayun atau koreksi itu, maka pasti kita akan masuk kepada ruang pemikiran yang tidak sehat. Ya, ruang pemikiran yang tidak sehat inilah yang pasti akan menyebabkan kegaduhan-kegaduhan di dalam ruang publik. Gitu ya. Kita kan tidak ingin terus berada pada polemik-polemik yang terjadi. Kita tidak ingin selalu berada dalam kondisi hal fuka atau hal ketidakpastian gitu ya. Nah, karena itu bagi saya pertama literasi dan kemudian yang kedua tabayun meng-cross check itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya dalam konteks fuka apakah Indonesia memerlukan reformasi kebijakan hukum? Oh ya. Hukum itu harus berkembang. Kan gitu ya Pak Jamil ya. Hukum itu tidak kemudian langsung berhenti pada saat itu. Hukum itu harus terus mengikuti perkembangan zamannya. Ya. Tadi saya sampaikan 2002 kita terakhir mengalami perubahan Undang-Undang Dasar 45, perubahan yang keempat. Maka kemudian jika memang diperlukan hari ini perubahan kelima untuk menguatkan lembaga-lembaga tinggi negara, kenapa tidak? Selama perubahan itu adalah dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Selama perubahan itu untuk menguatkan lembaga-lembaga negara yang ada. Selama perubahan itu untuk tujuan masa depan Indonesia ke depannya. Karena Indonesia ke depannya itu akan diisi oleh anak-anak bangsa yang hari ini yang kemarin sekitar 53% Gen Z ya. Ini dia akan mengisi lembaga-lembaga negara lainnya kan gitu. Nah, itulah yang kemudian kita terus harus melihat perkembangannya seperti apa. Tapi kemudian kita juga jangan sampai terlena dengan kecanggihan atau dengan dengan kecanggihan yang ada atau dengan AI yang ada. Ya, ini juga berbahaya kalau misalkan kemudian kita tidak mencoba melihat dua hal yang tadi saya sampaikan, literasi dan tabayun atau cross check itu. Maka kemudian strateginya untuk menjaga integritas demokrasi di tengah kuatnya pengaruh oligarki ya strateginya adalah itu dua hal lagi tadi Mbak Jamil, literasi dan tabayun. Dan kemudian terus kita belajar bagaimana kita menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Itu mungkin Pak Jamil. Ya, terima kasih atas responnya Pak. Ya, monggo Bapak Ibu kalau ada yang masih ditanyakan. Ya, ini ada pertanyaan lagi yang dari Pak Ardiansyah.
jika demokrasi di Indonesia cenderung berjalan secara prosedural, apa langkah konkret untuk memperkuat kualitas demokrasi substantif yang berpihak pada rakyat? Yang kedua, bagaimana memastikan keterlibatan generasi muda dalam demokrasi tidak hanya sebatas simbolik, tapi juga memberi ruang pengaruh nyata dalam pengambilan kebijakan publik. Dan terakhir, di tengah dinamika hukum yang sering berubah sesuai kepentingan politik, kira-kira bagaimana menjamin konsensi dan supremasi hukum sebagai pilar demokrasi Indonesia? Ya, mungkin bisa diresponkan seperti itu. Ya, eh, baik Pak Jamil, Pak Ardiansah. Jika memang demokrasi di Indonesia cenderung berjalan secara prosedural, apakah langkah konkret untuk memperkuat kualitas demokrasi substantif yang berpihak pada rakyat? Saya melihatnya gini. Ini sekali lagi, saya berulang lagi dalam buku saya ini, Mendayung Demokrasi di Era VUCA. Itu di mana? Di halaman terakhir ya, Pak Jamil. Saya mencoba membacakan, Pak Jamil, Bapak Ibu semua. Ini mungkin menjawab dari pertanyaan dari Pak Ardiansah. Dalam paragraf terakhir, di dalam bab terakhir juga, di halaman 157 buku saya ini, saya mengatakan begini, Pak Jamil. Dengan berbagai tantangan tersebut, setiap negara perlu terus berupaya memperkuat demokrasi di tengah era VUCA ini. Dengan berinovasi dalam institusi-institusi kunci, seperti ruang publik, pemilu, partai politik, dan hukum. Karena demokrasi yang kuat bukanlah sesuatu yang dapat terbentuk secara instan. Jadi artinya demokrasi yang kuat itu bukan secara instan. Amerika yang sudah ratusan tahun merdeka itu juga terus mengalami pergerakan dalam berdemokrasinya, kan gitu. Nah kemudian tetapi merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen jangka panjang dalam menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Negara kita adalah negara besar. Negara yang pasti punya berbagai macam kepentingan. Saya juga pasti punya kepentingan untuk bangsa ini. Tapi kemudian komitmen kita dalam meraih kepentingan itu seperti apa? Kalau memang kepentingan untuk berbangsa dan bernegara, maka kemudian demokrasi itu pasti akan terwujud, ya. Karena akan ketika komitmen itu dengan kerja keras dan jangka panjang dalam menjaga keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tanpa upaya yang serius, demokrasi bisa terombang-ambing dan dalam ketidakpastian dan kehilangan arah menuju cita-cita yang idealnya. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta, perlu berperan aktif dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi agar tetap kokoh menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Jadi, menjawab pertanyaan dari Pak Ardiansah, kita harus sama-sama memperkuat. Ya, kita harus bisa juga menanggalkan kepentingan sesaat kita. Kita harus melihat Indonesia ini untuk kedepannya. Kita harus melihat Indonesia untuk Indonesia emas di tahun 2045. Mungkin itu, Pak Jamil. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dr. Radiansyah. Ya, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kalau ada yang ingin bertanya langsung satu kali mungkin sebelum kita akhiri, atau sudah dicukupkan? Ya, sepertinya nggak ada lagi yang bertanya lagi. Sepertinya sudah jelas semua. Ya, terima kasih kami ucapkan pada semuanya, terutama pada Dr. Radiansyah. Ya, mohon maaf juga tadi narasumber kedua tidak bisa menemani kita. Ya, mungkin sebelum kita akhiri, mohon berkenan memberikan closing statement mungkin atas kesempatan hari ini. Silakan Pak Dr. Radiansyah. Ya, baik, terima kasih Pak Jamil yang telah memandu acara kegiatan yang luar biasa ini. Saya kembali memberikan rasa hormat kepada Mimbar Hukum Indonesia yang telah memberikan ruang bagi saya untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran dalam buku karya saya yang keempat ini yang berjudul
mendayung demokrasi di era VUCA. Saya berharap meskipun memang hari ini kita mengalami kondisi VUCA, tapi hati kita jangan hati yang VUCA. Kan gitu Pak Jamil ya. Biarkan apa namanya waktu yang terus berjalan, tapi kemudian hati kita tetap solid. Solid itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya juga terima kasih kepada PT penerbit PT Raja Wali Raja Grafindo yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk kembali menerbitkan buku saya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ingin berkenan membaca buku saya Mendayung Demokrasi di Era VUCA, itu bisa pesan langsung di penerbit di PT Raja Grafindo. Nah, itu dan kedepannya saya berharap ruang-ruang diskusi ini terus kita jaga selama kita menyampaikan sesuai dengan fakta dan dengan hati untuk Indonesia. Karena tantangan kita itu adalah tantangan global, bukan lagi di dalam negeri. Kita harus saling memperkuat, kita harus selalu mengisi literasi dan kemudian kita harus juga bertabayun ketika kita mendapatkan informasi yang kita peroleh. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir, yang telah memberikan pandangannya. Lebih kurang saya mohon maaf ketika ada salah ucap, salah kata, datangnya dari saya sebagai hamba Allah yang paling lemah. Tapi kalau ada kelebihan saya yakini datangnya dari Allah. Terima kasih Pak Jamil dan terima kasih Iblam yang juga telah memberikan kesempatan kepada saya. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber kita yang telah menyampaikan materi dan yang luar biasa dan juga telah menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih juga kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang dengan antusiasnya mengikuti webinar ini dan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan semakin mempertajam pengalaman kita tentang tema yang kita bahas pada hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada beberapa poin penting juga yang ingin coba kami sampaikan terkait webinar ini. Ruang publik yang sehat adalah fondasi demokrasi yang kuat. Tanpa ruang dialog, suara rakyat mudah tenggelam oleh riuh kepentingan. Demokrasi tidak berhenti di bilik suara, ia tumbuh di ruang publik yang terbuka, kritis, dan partisipatif. Pemilu bukan sekedar prosedur memilih pemimpin, tetapi momentum merajut harapan rakyat pada masa depan bangsanya. Kualitas demokrasi tercermin dari kualitas pemilu, adil, jujur, dan transparan adalah napasnya. Partai politik adalah jembatan rakyat menuju negara. Bila jembatan itu rapuh, perjalanan demokrasi akan terhambat. Modernisasi partai politik bukan pilihan, melainkan keharusan untuk menjawab tantangan demokrasi di era VUCA. Hukum adalah kompas demokrasi. Ia mengarahkan jalannya bangsa agar tidak tersesat dalam badai kepentingan. Ya, demikian webinar yang diselenggarakan oleh Mimbar Hukum Indonesia bekerjasama dengan STIH Iblam Jakarta pada kesempatan hari ini Rabu 10 September 2025 dengan membedah buku dengan tema Mendayung Demokrasi di Era VUCA, Tinjauan Terhadap Ruang Publik, Pemilu, Partai Politik, dan Kebijakan Hukum, dengan telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa bersama kita, Pak Dr. Radiansyah, SHMH. Yang kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa kembali di acara-acara selanjutnya. Cukup sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil, Bapak Ibu semua. Salam hormat. Ya, siapa?